kita jumpa lagi di podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu dan berbagi rasa. Wah, luar biasa sekali. Oke, siang hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa sekali yang akan berbincang-bincang nih ya. Kita boleh kenalan dulu dong. Mungkin saya dari sebelah mana dulu nih, ayo. Siapa yang mau memperkenalkan diri dulu? Ibu, oke. Ya. Ibu boleh silahkan memperkenalkan diri, namanya dan juga ini dari mana gitu. Ya, oke. Makasih. Selamat siang. Ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Sumianto. Saya selaku wali dari KDK dan sebagai pengurus KDK. Oke, Makasih. sebagai pengurus KDK ya Ibu ya. Kalau yang di sebelah sini ada siapa ini di sini? Perkenalkan, saya Ibu Erna Setiati. Saya anggota KDK Pelita Harapan Palbabang dan juga ikut jadi pengurus KDK. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sudah mendengar ya, beliau-beliau ini adalah dari KDK. KDK adalah kelompok disabilitas Kelurahan Palbabang. Kita dari Palbabang, Bu. Kita sama-sama dari Palbabang ya, Bu ya. Nanti pulangnya bareng ya, Bu ya, habis ini ya. Oke. Nah, hari ini kita bakalan masuk ke topik yang penting, krusial juga ya bagi kita, yaitu layanan kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Nah, topik ini tuh bukan cuma soal fasilitas fisik aja, tapi juga soal kemanusiaan, empati, dan bagaimana layanan kesehatan bisa benar-benar berpihak untuk semua orang, termasuk untuk penyandang disabilitas. Oke, dan hari ini bersama dengan Dea Khairunisa tentunya yang akan menemani teman-teman semua berbincang bersama dari teman-teman KDK. Oke, tadi kan kita udah kenalan nih ya. Nah, boleh nggak Ibu diceritain sedikit nih, sehari-harinya ini sibuk apa? Ibu dulu silahkan. Saya kebetulan punya usaha sehari-hari, ya ibu rumah tangga pasti. Ada usaha buat keripik kentang, sambal kering kentang, kue cipiran. Kadang juga buat bakpia kalau ada pesanan, itu juga didapat dari pelatihan KDK. difabel. Oke, berarti Bu Erna ini sehari-harinya jualan gitu ya, bisnis ya, bikin keripik kentang, makan-makan gitu, luar biasa sekali. Kalau Ibu? Ya, kalau saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pengurus-pengurus di dalam organisasi-organisasi di pedesaan dan di dusun. Di dusun, oke, ibu rumah tangga dan juga pengurus organisasi, termasuk yang di KDK juga ya Bu ya. Nah, kalau di KDK sendiri untuk Bu Atun, betul panggilannya? Iya. Ya, Bu Atun di KDK ini biasanya pegang peran apa, Bu? Saya sebagai wakil ketua dari KDK Palbabang, ya, Pelita Harapan Palbabang, yaitu mendampingi Mas Rosid dan membersamai teman-teman pengurus yang lainnya juga. Oke, kalau Bu Erna sendiri perannya di KDK Palbabang nih kira-kira apa? Kebetulan sekarang sebagai sekretaris KDK. Oh, sebagai sekretaris, luar biasa sekali ya. Ini mereka ini tetap berdaya meskipun ada keterbatasan ya, tapi luar biasa sekali. Tadi Ibu Erna jualan keripik, sedangkan Ibu dari ini wali dari penyandang disabilitas ya. Kalau boleh tahu disabilitasnya apa, Ibu? Anak saya itu Down syndrome. Oh, Down syndrome. Dulunya itu enggak mau bicara, tapi terus saya terapikan terus itu, terus sekarang alhamdulillah sudah mau bicara. Oke, berarti tetap berdaya meskipun dalam keterbatasan ya. Ini kita semua sama itu ya, biar setara gitu. Oke, nah boleh nggak saya tahu kalau singkatnya KDK Palbabang itu ngapain aja sih? Silakan Bu. Ya, kalau di Kelurahan Palbabang itu kegiatan kita pertama ada pendataan untuk semua difabel sekalurahan Palbabang itu. Setelah ada pendataan, kita mengumpulkan jadi adanya organisasi. Kita membuat organisasi yang di Kelurahan Palbabang, kita beri nama Pelita Harapan. Pelita Harapan ya. Supaya kita berharap itu dari semua anggota yang KDK itu yang dulunya enggak pernah bergabung sama kita nggak pernah aktif dalam semua kegiatan,
supaya bisa ikut aktif dan berpotensi di wilayahnya ya. masing-masing gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah kenalan singkat nih tentang KDK ya. Nah, sekarang saya pengen tahu dong, pengalaman sehari-hari. Biasanya yang paling kerasa itu kan ketika teman-teman disabilitas mengunjungi atau harus mengakses di layanan kesehatan. Kalau ngomongin pengalaman datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan nih, biasanya gimana sih rasanya buat teman-teman? Silakan Bu, gimana? Rasanya ya biasa saja, cuma saya kan ini patah tulang belakang ya, kadang nggak betah duduk lama, tapi ikut antri lama itu ya harus nahan sakit tuh. Oh begitu. Ya. Oke, kalau Ibu Atun gimana nih? Ya kalau saya itu kan wali. Sebagai wali itu saya berharap kalau yang di pelayanan puskesmas itu minta ada prioritas dari yang berdifabel gitu loh. Yang difabel selain ada lansia yang diprioritaskan atau ada yang sakitnya enggak bisa ditahan itu kan didahulukan gitu. Yang saya minta juga yang dari KDK itu diprioritaskan, tidak menurut antrian gitu loh. Oh berarti sejauh ini belum ada diprioritaskan ya. Belum. Oke, itu berarti catatan kita ya. Kalau bisa untuk teman-teman disabilitas itu didahulukan. Antriannya ada. Siap. Nah, kalau selama mengakses layanan kesehatan, paling sering itu dibikin ribet waktu apa? Ibu atau dulu? Ya, kalau kemarin-kemarin kan ribetnya itu masalah pendataan, itu kadang wirawirinya itu yang didata enggak pas di rumah gitu, enggak ada. Oke. Kadang ada juga yang enggak mau didata itu. Itu membuat kita merasa kayak ada kita itu membantu tapi kok mereka tidak responnya tidak kooperatif gitu ya, gitu. Gak mau diajak bekerja sama gitu. Kalau dari Ibu apa kira-kira? Yang kesulitan yang apa tadi? Kesulitan misalkan ada akses komunikasi kah, atau mungkin tadi seperti terlalu lama duduk kan sakit, nah itu mengganggu atau bagaimana? Ya gimana ya, mengganggu terus capek juga gimana tapi nggak ada respon apa-apa dari pihak puskesmas, tetap antri aja gitu. Tetap mohon ditunggu ya Bu, antrian gitu ya. Menurut antriannya. Ya. Tapi kalau dari sikap petugasnya sendiri gimana Bu? Tugasnya ya biasa saja. Tetap ramah ya. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal pengalaman lagi nih, pernah nggak dapat pengalaman yang wah oke nih, ini kayaknya harus dicontoh nih pengalamannya? Akses cara kita dihadapkan oleh kayak tadi sikap petugas bagus, misalkan sudah ramah, atau mungkin komunikasinya sudah oke, atau mungkin sudah diprioritaskan gitu di wilayah mana gitu, perlu dicontoh nih di Palembang atau di daerah mana, ada nggak dari Ibu? Belum pernah ada. Ada. Belum ada pengalaman dari teman-teman yang sharing, belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh belum ada juga. Biasa aja. Oke. Berarti harus sama. Ya berarti dulu itu pernah tuh teman disabilitas ya sulit jalannya tuh. Jalannya sulit, tetap nggak ada yang nolong. Terus saya gandeng aja gitu. Oke. Ya. Mungkin dari satpam gitu nggak ada respon apapun? Nggak ada. Wah. Ini yang sangat disayangkan ya teman-teman ya. Nah ini perlu jadi perhatian kita bahwa untuk teman-teman disabilitas ini mereka juga butuh diprioritaskan, bukan hanya lansia atau mungkin ibu hamil saja, tapi kita juga punya teman-teman disabilitas yang perlu diperhatikan ya. Dan fasilitas beda dengan yang biasa. Benar banget. Dan ini ya memang jujur terus terang, suara mereka juga, suara kita sebagai penyandang disabilitas mungkin juga masih kurang didengar gitu ya, masih kurang terangkat gitu. Dan kali ini Ibu silahkan ungkapkan perasaannya Bu, apa yang mau disampaikan nanti ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gini deh, saya pengen tahu skala 1-10 Bu, seberapa aksesibel layanan kesehatan di Palembang kalau untuk disabilitas?
seberapa gampang teraksesnya 1 sampai 10? 7 mungkin. 7. Biasa aja sih. Masih kurang 3 loh ya. Ya kan? Biasa aja. Kalau menurut Ibu Ya sama 8. 8. Oke, Tapi, sini 7, sini 8. Untuk yang apa itu kan sekarang kalau yang batuk di sebelah sana gitu toh. Karyanya kayak tidak menyambung gitu loh antara yang depan dan Kalau akses belakang. memang sudah akses ya. Cuma apa ya itu misalnya yang sulit jalan itu ya tetap berusaha sendiri itu loh, harusnya kan ya mungkin ada kursi roda atau apa di depan atau untuk nolong yang sulit jalan atau. Oke, nah kalau dari pengalaman tadi mungkin masih ada hal-hal yang dirasa dari teman-teman disabilitas ini tuh belum ideal pelayanannya untuk teman-teman disabilitas gitu. Ada nggak? Ya untuk kayak bahasa isyarat itu juga belum ada. Oke, bahasa isyarat. Terus apa itu guiding block apa untuk netra itu kayak belum ada ya Bu? Belum ada. Oke, buat jalan itu ya, Ya, buat jalan untuk- untuk ngasih tahu kalau ini bisa dilewatin. Di gitu bawah ya. itu kan ada kan toh. Oke, Kalau berarti diinjak itu kan beda gitu loh. Oke, berarti kalau untuk komunikasi itu dari bahasa isyaratnya masih Nggak belum ada yang ya. menguasai. Harus ada Oke. pendamping kalau Harus periksa. ada pendamping. Oke. Periksa kan yang difabel mesti sama orang tuanya gitu. Oke, kalau menurut teman-teman dari KDK sendiri, kenapa sih layanan kesehatan itu penting banget dibuat ramah disabilitas? Dari buatan? Ya karena kita kan pertama harus yang sehat dulu. Yang kita utamakan kesehatan. Kalau kesehatan tidak terpenuhi, otomatis kan semua kegiatan untuk yang difabel terutama ya itu sulit sekali. Artinya serasa itu kayak apa? Yang sedangkan yang tidak difabel saja kalau sehatnya kurang juga kayak gitu rasanya atau ya yang difabel lebih lagi daripada yang tidak difabel gitu rasanya kan lebih rumit lebih sulit. Oke. Ya berarti memang kesehatan itu penting ya Penting, bagi ya. kita semua, nggak cuman bagi yang disabilitas ataupun tidak, tapi semua ya kesehatan itu nomor Penting. 1. Ya. Nah, kalau menurut Bu Erna sendiri, Ya itu kesehatan kan kebutuhan primer ya itu penting. Terus lagi kan difabel nggak difabel kita itu sama setara. Terus harusnya semua apa ya kebijakan itu nggak ada terlewat gitu. Semua dapat layanan gitu. Jadi harus dilayani sesuai kebutuhan biar sama gitu merasakannya gitu. oke. Nah tadi kan Bu Erna mengatakan bahwa di puskesmas masih belum ada jalan untuk yang netra. Nah, berarti kan belum termasuk aksesnya mudah gitu kan, belum dikatakan Belum, ya. mudah. Nah, itu ada dampak yang dirasakan nggak? Saya kurang tahu. Oke, Kalau netra kan biasanya memang ada walinya gitu soalnya. Oke, berarti ada yang pendamping ya. dari rumah. Oke, siap. Nah, kalau layanan yang lainnya gimana kira-kira? Pelayanan yang lain secara tadi bahasa komunikasi. Kalau semisal nih ternyata nggak ada pendamping, itu kan akan kesulitan ya. Berarti memang dari Mungkin pakai bahasa tulis atau mana yang masih ramli, bisa. ya. Oh ya, oke, baik. Nah, kalau di benak teman-teman sendiri, teman-teman dari KDK, membayangkan layanan kesehatan yang ideal itu seperti apa? Ya yang sesuai kebutuhan lah, misalnya ini yang RUI ya ada bahasa isyarat ya. Kalau yang netra mungkin ada jalan mempermudah jalan untuk kepelayanan gitu. Untuk yang fisik ya mungkin keterbatasan seperti saya ya mungkin itulah ada antrian sendiri, enggak bareng lainnya itu loh yang panjang gitu, kita nunggu lama semakin sakit. Oke, kalau Bu Aten gimana kira-kira? Ya itu ya sebaiknya kalau ada yang sakit misalnya ada yang harus tangani lebih itu minta diprioritaskan, tidak disamakan dengan yang biasa orang
orang yang biasa gitu. Minta yaitu seperti yang dikatakan Mbak Erna tadi, minta penanganan khusus dari pelayanannya itu tidak disamakan, tidak dibersamakan dengan yang biasa gitu. Oke, ini kalau memang ngomongin pentingnya ya otomatis kita semua jadi tahu dong ya, layanan yang ramah itu seperti apa seharusnya, layanan yang bisa diakses oleh disabilitas itu seperti apa. Nah, kita ngomongin di wilayah Palbapang ya, karena kita orang Palbapang gitu kan. Di wilayah Palbapang nih kalau soal fasilitas fisik selain belum ada tadi yang untuk tunanetra itu, kira-kira yang perlu ditambahkan apa? Ada nggak? Kayaknya ya untuk itu apa Mbak jenenge ram untuk pegangan nggak ada. Itu belum ada. Oke, catat ya. Kita catat bersama-sama. Tadi yang pertama adalah jalan untuk penyandang disabilitas netra. Kedua adalah ramnya belum ada itu. Pegangan. Oke. Kemudian tadi untuk soal komunikasi kurang. Bahasa isyarat ya yang mungkin perlu perlu pelatihan petugasnya ya. Oke. Walaupun sedikit-sedikit yang pokok-pokok gitu. Oke, baik. Nah, kalau selain di Palbapang, kira-kira pernah menemukan fasilitas kesehatan yang sudah lengkap belum? Ram katanya ya, ram itu kemarin kan digalakkan ya. Kemarin digalakkan. Mungkin ya itu baru ramnya ada sebagian puskesmas sudah membuat itu yang pakai ram. Oke, itu tadi soal fisik ya, soal ram, kemudian jalur kursi roda apakah sudah ada di itu puskesmas? Belum ada pegangannya tuh kan. Belum ada pegangannya tuh ya. Oke. Kalau memang landai sih landai ya. Landai terus kamar mandi juga sudah akses untuk kursi roda. Oke. Udah besar. Oke, siap. Nah, tadi udah ngomongin soal fisik, kalau komunikasi kan tadi bahasa isyarat. Kalau semisal ini mungkin dari sikap petugas ada nggak yang itu kan ini ya bagian paling sensitif ya kadang ya, kalau apalagi kalau misal di puskesmas itu posisinya lagi rame. Nah, itu mungkin nggak hanya disabilitas saja tapi untuk semua orang. Tapi pernah nggak mengalami, karena kan mohon maaf kalau disabilitas mungkin gerakannya agak sedikit lambat, terus ngalamin ayo ibu cepet ibu atau gimana gitu, diburu-buruin gitu, pernah nggak? Belum pernah, berarti aman ya selama ini ya. Oke, kalau ibu sendiri sebagai wali dari disabilitas Down syndrome ya tadi ya. Nah, pernah membawa adiknya atau siapa? Tadi yang menyintas Down syndrome itu adiknya ya ke fasilitas kesehatan, kemudian terkendala dari sikap petugas gitu? Ya kalau sekarang itu sudah kan biasanya kalau anak-anak ya, anak-anak itu kan rewel gitu, karena ada yang rewel itu kan sering kali ngajak ke sana. Sekarang alhamdulillah di puskesmas juga sudah ada permainan. Ada perosotan gitu ya. Waktu dulu kalau nggak ada ya anak rewel, memang rewel, nggak ada untuk bermain. Nah sekarang alhamdulillah di puskesmas sudah ada untuk bermainnya perosotan sama kuda-kudaan segala itu, sudah membantu untuk yang membawa anak kecil atau difabel gitu. Oke, kalau biasanya kalau sebelum ada mainan-mainan itu ya jenuh itu ya tadi kalau sama-sama kita kan nggak ada prioritas atau ya itu yang kalau anaknya rewel itu ya tetap harus nunggu gitu loh, tetap harus nunggu yang mau nggak mau mau yang nggak mau ya harus tunggu antrian nomor urutnya gitu. Kalau Bu Erna sendiri kan tadi mengatakan bahwa kalau terlalu lama duduk sakit. Nah, dari Ibu sendiri kira-kira gimana penanganannya Ibu? Ya tetap sabar antri gitu. Nggak mau ya, karena memang nggak ada prioritas gitu. Memang harus diprioritaskan ya ini ya. Oke, itu catatan yang selanjutnya. Tadi udah dapat beberapa notes nih untuk akses kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat di Palbapang ya. Yang pertama adalah pengadaan untuk jalan disabilitas netra, kemudian pegangan tadi ya atau rem tadi, kemudian prioritas dari teman-teman disabilitas.
untuk teman-teman disabilitas ya, dan juga komunikasi bahasa isyarat yang masih terkendala gitu ya. Ya kalau semisal ada yang mendampingi sih oke ya, it's okay. Tapi tolong bisa kan? Ya, tapi kalau suatu saat nih tiba-tiba teman-teman tidak ada yang mendampingi, nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Oke. Nah, kalau dari segi sikap petugas it's okay ya, nggak ada masalah ya. Oke, selanjutnya dari prosedur di layanan kesehatan. Sekarang ini sudah berpihak ke digital. kebutuhan. Sudah digital, berarti sudah enak ya. Di puskesmas juga, kalau sebentar saya mau tanya dulu, di puskesmas itu kalau misalkan ambil nomor antrian apakah harus datang ke puskesmasnya atau bisa online gitu? Datang bisa, online bisa. Oke, berarti itu memudahkan nggak kira-kira? Lebih Iya. memudahkan ya, jadi nggak perlu antri ya, nggak perlu kita capek-capek datang ke lokasi Cuma, dan antri ya. ada masalah dulu itu. Gimana tuh? Periksa gigi. Biasa kan yang lain pengen periksa awal ya, datang udah duluan. Nah, kami online lah. Okay. Tapi kan saya belum datang, cuma saya datangnya ya nanti kalau udah nomor urutnya mau mulai periksa. Lah yang datang duluan itu kan jadi di belakang, itu yang protes gitu. Oh, sedangkan ibu nomor urutnya juga depan, udah ya, depan. Kan udah online dari kemarin daftarnya gitu. Terus gimana tuh Bu dari pihak puskesmasnya? Gini Bu, besok lagi kalau online datangnya tetap pagi lah. Apa gunanya online kan? Harusnya dari puskesmas itu mensosialisasikan gitu kan. Kalau belum ada dilewati gitu ya. Tapi memang setahu saya seharusnya memang kalau online itu tetap nggak masalah mau datang belakangan, tapi nomor urut tetap gitu. Kalaupun misalkan terlewati nanti cuma berapa nomor terus tapi cepet gitu, dipanggil lagi tuh cepet gitu. Setahu saya seperti itu. Berarti antrian daftar kok. Iya, sebenarnya banget. Berarti itu juga yang perlu diperhatikan ya. Oke. Nah, kalau masalah dokumen-dokumen gitu, itu yang paling bikin susah apa? Nggak ada ya. Sejauh ini aman ya kalau masalah semua dokumen sudah ya. online. Kalau misalnya minta surat sehat ya langsung buat print dah. Oke. Kalau misalkan saya bertanya perubahan apa yang pengen teman-teman dapatkan untuk penyandang disabilitas ini biar lebih enak nih, aku tuh mau ada ini loh supaya aku tuh lebih nyaman ketika aku ke fasilitas kesehatan gitu. Apa yang ada di benak teman-teman? Silakan Bu Ad. Ya itu pertama tadi minta ada prioritas, misalnya antrian sendiri ya, nggak bareng, ya mungkin bareng cuma ada antrian sendiri kan. Sekarang ada lansia, ada dewasa, ada anak lah, ada antrian khusus untuk disabilitas. Terus yang kedua mungkin untuk cek itu, cek darah, cek apalah kolesterol itu minta kayak waktu sendiri lah untuk ya dikumpulkan mungkin satu kelurahan ya untuk itu melakukan pemeriksaan dan cek itu seperti itu. Mungkin dengan fisioterapi juga itu waktu tertentu, mungkin nggak atau di puskesmas atau di mana, tapi ada waktu tertentu bareng-bareng. Kalau difabel itu kalau tidak ada kesempatan temennya, atau pas ada event itu sulit untuk nganu. Biasanya kendalanya apa itu? Kalau kendala itu kalau ada event-event kita undang pasti dia juga datang, senang. Oke, karena bertemu dengan teman-teman yang lain senang ya. Kalau ada event-event itu. Tapi nih ya itu kalau sendiri. Kalau kita disuruh ke puskesmas sendiri kayak kemarin itu ada undangan gitu tapi tidak ada yang respon. Tidak ada yang respon. Karena mungkin merasa nggak ada temennya gitu ya, atau gimana? Atau kesulitan apa? Kesulitannya mungkin waktu yang ngantar atau yang apa gitu, mungkin nggak ada responnya kurang lah. Mungkin ragu juga. Dan kalaupun semisal bersama-sama atau bareng-bareng dalam satu event kan, semisal nggak ada yang nganterin, ada temennya yang lain yang bisa mengerti keadaannya ya. Semua malah bisa terhandle. Oke, siap. Nah, dari banyaknya tantangan yang teman-teman ceritain tadi, pasti kan butuh support ya, teman-teman juga saling support di komunitas atau di KDK yang tadi. Nah, dari KDK sendiri biasanya ambil peran seperti apa untuk saling support ke temennya? Saya mau ke Bu Erna dulu ya, silahkan.
Ya misalnya kalau ada event seperti itu ya diumumkan di grup. Terus kalau nggak ada respon ya kita berusaha japri gitu loh. Untuk bisa ikut gitu loh, ngundang. Oke, berarti kalau ada event gitu ya, bisa saling support sekalian gitu. Oke, kalau dari Ibu Atur? Ya kalau kita ada event itu kita bagi-bagi tugas sama pengurus itu. Misal cuman ada 1 minggu itu toh, 1 minggu waktunya. Itu nanti kita bagi-bagi, kita per pedukuhan. Umpama Mbak Erna itu pedukuhan sana, saya pedukuhan sini. Jadi satu kader itu mewilayahi satu pedukuhan masing-masing. Nah, terus kita bisa semuanya kita undang. Terus kalau ada event-event itu senang, banyak yang datang. Itu seumpama bersamakan ada pemeriksaan dengan kegiatan kita itu mungkin semuanya malah bisa ikut partisipasi itu. Kalau enggak ya itu tadi menginjen-injenan. Injen-injenan ya, berangkat gak ya? Kayaknya nggak berangkat, aku juga nggak berangkat deh gitu ya. Sering kita adakan kegiatan-kegiatan itu mereka itu banyak yang datang, juga banyak yang datang. Oke, siap-siap. Nah, berarti untuk KDK Palbapang ini udah pernah mengadakan kerjasama dengan puskesmas atau layanan kesehatan wilayah? Sudah. Apa aja kira-kira Bu? Pas itu ada Pos Bindu. Pas kita juga ada kegiatan mengundang banyak KDK itu ada Pos Bindu, terus puskesmas yang hadir di sana. Pos Bindu boleh dijelaskan nggak tuh Pos Bindu tuh kegiatannya ngapain? Yaitu pelayanan kesehatan, cek berat badan, terus tinggi badan, terus tensi, kadang juga ada cek gula darah, asam urat, kolesterol seperti itu. Selain Pos Bindu ada apa yang sudah pernah dilakukan? Itu ada kegiatan senam. Oke, senam bersama. Untuk ulang tahun itu selalu kita adakan senam. Terus tiap sawalan itu kita adakan untuk syawalan bersama. Itu kita undangnya 200 orang. Gitu. Hadir semua? Hadir. Luar biasa. Semangat semua kita. Keren, mantap ya. Meskipun dalam keterbatasan tetap berdaya. Keren. Terus ada lagi Mbak untuk catatan ya. Kita dalam kepengurusan itu mengusahakan untuk anggota yang belum mempunyai KTP itu kalau tidak bisa hadir ke Dispenduk itu kita yang ke sana ke rumahnya yang jemput bola gitu. Jemput bola. Itu sudah ada beberapa yang kita tangani ya Pak ya. Itu terus ada lagi untuk kita mengusahakan bantuan-bantuan. Semisal itu ada bantuan kursi roda, bantuan tongkat ataupun bantuan Mbak Enar itu dulu pernah tahu kita seringnya itu kursi roda ya. Jam kesus. Jam kesus. Kalau ada yang belum mempunyai jaminan, kita usahakan kita bekerja sama dengan dinas sosial itu. Jam kesus itu ya khusus untuk kesehatan dan alat bantu. Jaminan kesehatan khusus. Terpadu. Apa itu kepanjangannya? Jam kesus. Tahu ya saya ya. Bukan jam kesus itu. Jam kesus yang kursi roda kaki palsu itu. Oke. Nah, selanjutnya ngomongin soal dukungannya, ada juga program ECCD atau Expanding Client Centered Delivery dari PKBI Bantul ya. Saya penasaran pengalaman teman-teman mengikuti program ini tuh gimana? Boleh diceritakan nggak kegiatan teman-teman KDK yang ikut terlibat di kegiatan PKBI Bantul tuh gimana? Ini yang penyuluhan kesehatan kemarin. Penyuluhan kesehatan tentang tes IVA dan Sadanis. Kemarin di waktu senam di kelurahan itu kemarin ada penyuluhan itu. Boleh diceritakan nggak tuh Bu penyuluhannya gimana tuh? Ya, apa yang didapatkan dari penyuluhan itu? Ya itu tentang pentingnya tes itu untuk ibu-ibu itu untuk pencegahan penyakit kanker serviks dan itu tes Sadanis untuk kanker payudara. Oke, sudah dilakukan pemeriksaannya atau belum penyuluhan saja? Dijadwalkan besok tanggal 14 Desember. Oke, tanggal 14 ya. Oke, luar biasa sekali. Ini hanya untuk
ibu-ibu saja atau yang masih belum menikah saya juga bisa? Eh, itu syaratnya kan Sudah menikah? Oh, saya sudah menikah ya? Enggak, ya. Saya harus menikah Sudah dulu. pernah, Sudah berhubungan. ya sudah pernah berhubungan Oke. dengan suami, terus atau yang sering berhubungan, atau yang melakukan, atau udah yang menopause itu juga bisa. Oke. Sudah janda kan, Mhm. misal sudah janda tapi kan dulu pernah mempunyai suami, itu kan 10 tahun ke belakangnya itu juga harus periksa lagi, karena IVA itu untuk deteksi dini penyakit serviks. Berarti tapi syaratnya harus sudah menikah ya? Sudah pernah melakukan hubungan. Atau sudah pernah melakukan hubungan. Ah. Ya tapi kalau belum menikah mau melakukan Harus hubungan aja. ya jangan dulu ya. Jangan ya Dek ya. Gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman bisa bicara kepada tenaga kesehatan langsung, apa yang ingin disampaikan? Dari hati yang paling dalam nih. Silakan, boleh menatap kamera. Bayangkan di situ tenaga kesehatan sedang melihat. Baik, bagi kami dan teman-teman kami warga disabilitas, mohon untuk diberikan antrian khusus ya untuk disabilitas dengan fasilitas sesuai kebutuhan, misalnya untuk yang RUI ada bahasa isyarat walaupun dasar gitu untuk komunikasi, dan untuk netra mohon dibuatkan jalan khusus, apa itu namanya, gading apa ya, lupa, gading blok untuk menuntun teman-teman netra yang mau melakukan mengakses fasilitas kesehatan di puskesmas. Sudah? Ya. Oke, terima kasih Bu Erna. Kalau Ibu Hatun, apa yang mau disampaikan kepada tenaga kesehatan? Ya, saya berharap dari tenaga kesehatan itu bisa lebih memahami dengan anggota-anggota KDK dari Palbapang yang seumpama periksa di puskesmas itu pelayanannya berbeda dengan yang biasa, yang normal-normal. Itu harus kita minta diprioritaskan, dan antriannya mohon tidak disamakan dengan yang biasa, itu yang normal. Itu Oke. aja. Sudah? Oke. Nah, kalau tadi ngomongin soal untuk tenaga kesehatan, di sekitar kita kan juga ada orang lain selain dari tenaga kesehatan ya. Ada teman-teman kita yang lainnya, ada keluarga. Nah, mungkin pernah menjumpai orang-orang yang mungkin kurang peka dengan disabilitas gitu. Harapan untuk masyarakat umum yang mungkin masih kurang peka dengan keberadaan teman-teman disabilitas. Gimana, Ibu Erna? Kami itu tidak sekedar minta dikasihani ya, kita diterima itu sama seperti yang lain gitu. Kita punya kemampuan yang mungkin berbeda, tapi kita tetap punya keinginan yang sama seperti itu untuk bergabung membaur di masyarakat gitu. Apa ya? Itu aja. Oke, kalau dari Bu Atun gimana? Ya mungkin kalau di kampung itu memang masih ada 1-2 ya yang masih mengatakan itu si A itu ada keterbatasan apa, itu masih sering ada apa ya, perkataannya itu tidak baik gitu. Saya kira ada yang masih ngomong kayak si A gini, kayak si A gini. Itu memang kalau di dusun itu masih ada kata-kata sumbang gitu. Kadang ada yang ngomong si A itu tidak normal gitu. Saya harap untuk masyarakat itu legowo dan memahami apa yang kita rasakan, mempunyai keluarga yang punya difabel, apalagi yang
menjadi difabelnya sendiri itu mungkin minta diterima dengan kegiatan-kegiatan semua itu kita dilibatkan gitu loh. Itu aja. Oke, terima kasih Ibu Erna dan juga Bu Atun. Nah teman-teman, dari cerita teman-teman KDK Palbapang ini kita belajar bahwa membangun layanan kesehatan yang ramah disabilitas bukan cuman soal rem atau tanda arah aja, tapi juga soal cara kita sebagai masyarakat itu melihat, mendengar, dan juga menghargai penyandang disabilitas sebagai manusia yang sama dan setara. Ya, dan harapannya dari obrolan ini bisa bikin kita semua lebih aware dan juga buat tenaga kesehatan atau pemangku kebijakan yang mendengar ini, semoga ini bisa jadi bahan refleksi dan juga untuk pemicu perubahan ke depannya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman KDK yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dan juga berbagi ceritanya kepada kita semua. Dan thank you juga untuk yang sudah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di Ruang Temu Rasa selanjutnya.